Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Perumpamaan ini adalah pewahyuan tentang bagaimana segala sesuatu yang diciptakan Allah bekerja. Semua yang diciptakan Allah bekerja dengan prinsip tabur tuai. Sama seperti cara kerja sebuah benih. Ada saat kita menabur, ada saat kita menuai. Apa yang kita tabur? Segala sesuatu dimulai dari sebuah benih yang ditabur atau ditanam. Sejak awal penciptaan, Tuhan telah menaruh benih dalam setiap ciptaannya. Segala sesuatu tentang kerajaan Allah, tentang alam, tentang kemanusiaan, semuanya berjalan sesuai dengan prinsip benih. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana konsep benih dan konsep tabur tuai ini bekerja dalam hidup kita. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Dan kalau kita menerapkannya dalam kehidupan kita, kita akan menjadi sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar sesuatu yang baru dari firman-Mu. Urapi kami semua, pakai kami untuk menjadi berkat buat sesama kami. Kami buka hati dan telinga kami hanya untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Setiap benih mengandung sifat-sifat tertentu yang unik. Setiap benih sudah diprogram untuk memiliki takdir, nasib, kondisi yang tidak bisa berubah. Saya ambil contoh misalnya benih mangga. Karena saya yakin saudara semua tahu buah mangga. Atau ada yang tidak tahu? Benih mangga berbeda dengan benih jagung. Masing-masing punya sifat dan keunikan sendiri-sendiri. Sampai kapanpun tidak mungkin saya tanam benih mangga yang tumbuh buah jagung atau sebaliknya. Setuju? Tapi semua benih punya kesamaan sifat, yaitu semua benih bisa bertumbuh. Dan kalau dia ditanam di tanah yang tepat, dia akan berbuah. Itulah sebabnya saya selalu katakan kemiskinan, sakit penyakit pasti bukan dari Tuhan. Semua yang sifatnya mencuri, membunuh, membinasakan pasti bukan dari Tuhan. Karena sifat dari kerajaan Allah selalu bertumbuh, bertambah besar, semakin baik, berbuah, bertambah banyak. Karena memakai prinsip benih. Setiap benih punya potensi untuk bermultiplikasi. Terus menerus. Sampai kapan? Tanpa batas. Kembali ke benih mangga tadi. Kalau saya punya satu benih mangga, kira-kira berapa kali saya bisa panen mangga? Saya yakin jika saya tanam benih tersebut di tanah yang baik, jika saya tanam benih itu di tanah yang tepat, maka benih itu akan bertumbuh menjadi pohon mangga yang menghasilkan banyak buah mangga. Bisa puluhan, bahkan ratusan buah mangga. Dan setiap buah mangga di dalamnya ada benih yang dapat ditanam dan akan bertumbuh jadi pohon. Dan setiap benih bisa menghasilkan satu pohon dengan ratusan buah dan benih. Dan proses ini bisa berlangsung terus-menerus. Berapa lama? Selamanya. Karena di dalam setiap benih juga ada potensi untuk bertumbuh dan berbuah yang sama. Sehingga bukan hanya sekadar bertumbuh dan berbuah, tetapi bertambah banyak terus-menerus demikian. Jadi kalau saudara bijaksana, maka dari satu mangga, saudara akan mendapatkan satu pohon mangga. Dari satu pohon, saudara akan mendapatkan ratusan buah dan benih mangga. Saudara makan buahnya, saudara tabur benihnya, dan benih itu akan menghasilkan ratusan pohon. Demikian seterusnya. Sampai di sini saya harap saudara bisa menangkap prinsip benih. Amin. Demikian juga dengan kita manusia. Kita juga berasal dari benih. Semua yang ada di dalam diri kita adalah benih juga. Pikiran kita, perkataan kita, setiap perbuatan dan tingkah laku kita adalah benih. Selama kita hidup dan beraktivitas, sebenarnya kita sedang menabur sesuatu. Kita menabur apa yang sedang kita pikirkan, kita menabur apa yang
keluar dari mulut kita, perkataan kita menabur dengan perbuatan kita, dan dengan prinsip itulah kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan bekerja. Dan perhatikan ini, setiap benih membawa di dalamnya sifat-sifat asli dari sumbernya. Saya ulangi, setiap benih ada sifat-sifat asli yang berasal dari sumbernya. Sekarang, apa sumbernya? Tuhan Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Mengeluarkan apa? Yang baik. Dari hati yang baik, keluar yang baik. Orang jahat akan melahirkan yang jahat dari hatinya. Sekarang saya sadar bahwa semua yang saya pikirkan, katakan dan perbuat, itu semua datang atau keluar dari suatu sumber. Dan dari mana sumbernya? Itu menentukan apa yang keluar. Tidak mungkin dari sumber yang kotor keluar yang bersih atau sebaliknya. Jadi kalau kata-kata saya kotor, pikiran saya kotor, itu karena benih yang ada di dalam saya, benih dosa. Dan yang keluar akan selalu membawa sifat-sifat dosa. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi kalau saya menabur dari hati yang sudah diubah oleh Tuhan, maka saya akan melihat segala sesuatu dengan sudut pandangnya Tuhan dan dengan hikmat Tuhan. Maka saya akan mengeluarkan perkataan-perkataan iman yang Tuhan berikan. Melahirkan hal-hal yang baik, melahirkan masa depan yang baik karena sumbernya baik. Jadi setiap benih akan melahirkan sesuatu yang sama dengan sumbernya. Memiliki potensi untuk terus bermultiplikasi, bertumbuh, berbuah tanpa batas. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan tentang bagaimana kerajaan Allah bekerja. Ada banyak makna dari perkataan Tuhan Yesus ini. Karena segala sesuatu bekerja melalui prinsip benih dan prinsip tabur tuai ini. Visi dari si penabur sangat menentukan apa yang akan dicapai. Mau tabur tuai tanpa batas, artinya ada yang dimakan, ada yang ditabur. Atau dimakan semua dan tidak ada panen berikutnya. Contoh, ingat peristiwa 5 roti dan 2 ikan? Satu hari ada orang banyak berkumpul, mereka lapar. Murid-murid maunya Tuhan Yesus menyuruh mereka semua pulang. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Mereka pergi dan mencari apa yang mereka bisa dapatkan untuk dimakan. Dan mereka hanya mendapatkan seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yang pasti tidak cukup. Artinya murid-murid hanya mempergunakan mata natural mereka. Dan apa yang mereka lihat adalah 5 roti dan 2 ikan yang hanya cukup untuk 1 orang anak. Tuhan Yesus berkata, berikan kepadaku. Apa yang Tuhan Yesus lihat? Apa? Sama, 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Yesus melihat 5 roti dan 2 ikan sebagai benih yang bisa bermultiplikasi tanpa batas. Yesus melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh murid-muridnya. Lalu dia menyuruh orang banyak duduk berkelompok. Ada yang 50, ada yang 100. Dan ia menengadah ke atas dan mengucapkan berkat lalu mulai memecah-mecahkan dan membagi-bagikan roti dan ikan tersebut. Dia lakukan itu lagi, sampai semua makan sampai kenyang. Dan sisa 12 bakul penuh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Yesus melihat 5 roti dan 2 ikan sebagai benih dengan potensi yang tidak terbatas. Apakah saudara tahu bahwa segala sesuatu di dalam diri kita adalah benih? Kebanyakan orang hanya melihat kekurangannya. Oh, saya cuma lulusan SMA. Oh, uang saya tinggal 20.000. Saya hanya punya ini, saya tidak punya itu. Kita tahu rencana Tuhan itu baik, besar. Tuhan menaruh sebuah visi dalam hidup kita. Tetapi kita selalu melihat melalui mata natural kita. Dengan mata negatif. Mari kita buka, mari kita ubah cara kita melihat.
Tidak lagi dengan mata natural tapi dengan mata rohani. Lihatlah ketidakcukupan saat ini bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai benih. Dan dengan mengubah hati kita, dengan mengubah cara kita berpikir, maka benih kita akan mengambil rupa dan sifat dari sumber yang berbeda, yaitu dari perbendaharaan yang baik. Sehingga benih ini sekarang memiliki potensi untuk terus bermultiplikasi, bertumbuh, berbuah tanpa batas. Contoh lain adalah kisah Elia dengan seorang janda di Sarfat. Kalau itu terjadi hari ini, janda itu bilang kalau dia cuma punya 2 roti. Dia akan makan dengan anaknya, sesudah itu mereka akan mati kelaparan. Mendengar itu Elia bilang, gak apa-apa, berikan sama aku 1 roti. Maka roti itu tidak akan pernah habis sampai masa kekeringan berlalu. Kenapa janda ini berkata demikian? Karena dia hanya hidup dari pikiran naturalnya, dengan mata jasmaninya. Janda ini melihat roti ini sebagai sumber mereka dan hampir habis. Elia minta supaya janda ini memberikan kepada Elia roti yang menjadi sumber tersebut, supaya Elia bisa menjadikan roti ini menjadi benih buat si janda. Saudara bisa melihat bahwa hukum kerajaan Allah bekerja dengan prinsip benih sejak di perjanjian lama. Pokok permasalahan kita adalah faktanya kita selalu hidup dalam level natural. Kita melihat hanya dengan mata jasmani. Kita berpikir secara natural, logis, dan mengucapkan kata-kata negatif. Oh, saya hanya punya ini, saya tidak bisa itu, saya tidak melihat, saya tidak bisa membayangkan. Kita hanya percaya apa yang bisa ditangkap oleh panca indera kita saja. Sehingga tanpa kita sadari kita bukan orang percaya lagi. Karena orang percaya harus mempercayai hal-hal yang tidak kelihatan, yang supranatural, yang tidak bisa ditangkap oleh logika manusia biasa. Yohanes 12 ayat 24 berkata, Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa yang sedang Yesus katakan? Tentang siapa Yesus bicarakan ini? Tentang dirinya sendiri. Yesus berkata bahwa dia adalah biji gandum atau benih yang harus mati, ditabur, ditanam. Sebab kalau tidak, maka dia akan tetap menjadi 1 orang kudus saja. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Tapi kalau dia mati, dikubur dan bangkit, maka seperti benih, ia akan menghasilkan banyak buah. Sehingga ada kesempatan untuk setiap orang mendapat bagian di dalam dia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tolong perhatikan, saya ingin saudara berpikir sedikit. Firman telah menjadi manusia. Siapa? Yesus. Diam di antara kita. Siapakah Yesus? Anak tunggal Bapa. Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah benih. Benih yang membawa sifat-sifat dari sumbernya. Siapa sumbernya? Sesuai Yohanes 1:14, dia anak tunggal Bapa. Jadi siapa sumbernya? Allah Bapa. Bagaimana sifat benih tersebut? Full of grace and truth. Penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi dengan kata lain, Tuhan, dia mengerti kebutuhan manusia. Dia memakai prinsip benih dan tabur tuai ini. Dia mengumpulkan semua kebutuhan manusia itu, penebusan, kesembuhan, kelepasan, keselamatan, pengampunan, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera, semua yang dunia butuhkan dibungkus dalam 1 benih, yaitu Yesus. Dan benih itu Yesus ditaburkan di dunia.
Ini karena itulah cara kerajaan Allah bekerja. Dan dalam benih itu ada potensi yang tidak terbatas. Dan di dalam benih itu mengandung natur dari sumbernya, yaitu Allah sendiri. Wow. Dan benih itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di dalam benih itu ada yang pertama naturnya Tuhan. Yang kedua kasih karunia. Yang ketiga kebenaran. Apa itu natur Tuhan? Natur Tuhan di dalamnya ada kasih, kuasa, otoritas, pengampunan, keselamatan dan sebagainya. Kasih karunia. Kasih karunia adalah penyediaan Tuhan untuk setiap kebutuhan manusia. Roh, jiwa dan tubuh. Tidak ada yang manusia butuhkan yang berada di luar kasih karunia. Kasih karunia mencakup semua kebutuhan roh, jiwa dan tubuh. Dan semuanya telah disediakan. Dan itu ada di dalam benih itu, Yesus. Ketiga, kebenaran. Apa gunanya kebenaran? Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tuhan melihat dunia penuh dengan kegelapan, keputusasaan, dosa, penderitaan. Kata Tuhan, aku akan menabur benih karena itu cara kerja kerajaan Allah. Dan Yesus benih itu berkata, aku akan jatuh ke dalam tanah dan mati. Kalau aku tidak mati, aku akan tetap satu. Tapi kalau aku mati, maka aku akan menghasilkan banyak buah. Dan ketika dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Dan dari satu benih, Yesus pada hari Pentakosta, ada cukup kasih karunia dan kebenaran yang membuat 3.000 orang bertobat pada hari pertama. Dan ada cukup kasih karunia dan kebenaran dalam setiap 3.000 orang itu untuk bermultiplikasi terus menerus tanpa batas. Dan itu semua terserah kita. Sempat terpikir dalam pikiran saya tentang mesin fotokopi. Kalau saudara mengkopi satu gambar, lalu hasilnya saudara kopi lagi, hasilnya saudara kopi lagi, setelah 10 kali apa yang terjadi? Gambarnya semakin buram. Tidak sejelas aslinya, betul. Dan memang itu kemampuan mesin fotokopi. Sama seperti mesin fotokopi, kadang-kadang saya berpikir apakah gereja juga seperti itu? Karena saya melihat kualitas gereja saat ini sangat jauh dari gereja mula-mula pada zaman para rasul 2000 tahun yang lalu. Apakah karena kopi akhirnya gereja kehilangan ketajamannya, kehilangan kuasanya? Tapi hari ini saya mau saudara dengar kabar baik. Bahwa sampai hari ini benih Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Kita tetap memiliki benih yang original, bukan KW. Roma 8 ayat 11 berkata, roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Dan ini luar biasa. Dan karena benih Yesus tinggal di dalam saya, maka saya memiliki imannya Yesus. Saya memiliki pikirannya Yesus. Kasih Yesus ada dalam diri saya. Kalau saudara punya benih mangga, harum manis yang istimewa, maka walaupun sudah keturunan ke 100, maka hasilnya akan tetap 100% sama mangga harum manis istimewa. Karena sejak awal, benih itu sudah diprogram memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak bisa berubah. Dan kita semua juga memiliki benih yang sama, benih Yesus. Kasih karunia Tuhan yang saudara butuhkan dalam hidup saudara ada di dalam benih yang disebut Yesus. Dan kasih karunia Tuhan yang dapat menyediakan semua yang saudara butuhkan sudah ada di dalam saudara. Kesembuhan yang dibutuhkan dunia saat ini sudah ada di dalam diri saudara. Tapi gak kelihatan, Pak. Ya, karena itu masih dalam bentuk benih. Semua yang saudara ingin capai, semua keberhasilan, semua yang saudara ingin miliki sudah ada pada saudara. Tapi semuanya masih dalam bentuk benih. Itu sebabnya Alkitab berkata, apa yang kamu inginkan, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja yang saudara ingin capai untuk masa depanmu,
pernikahanmu, keluargamu, karirmu, pekerjaanmu, jodohmu, kesehatanmu, pelayananmu. Jangan pernah berkata tidak mungkin, tidak bisa. Apapun kondisi saudara hari ini, percayalah bahwa saudara sudah menerimanya, maka saudara akan menerimanya. Tapi saudara harus melihatnya dari potensi yang tidak terbatas dari benih Yesus yang sudah ada di dalam diri saudara. Bukan melihat kekurangan saudara saat ini. Titus 2 ayat 11 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saya mau tambahkan keterangan di ayat ini. Karena kasih karunia Allah. Satu paket yang berisi semua kebutuhan manusia yang berupa benih yang namanya Yesus yang menyelamatkan berapa orang? Semua manusia sudah nyata. Ada kuasa yang besar di dalam kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia. Dan itu datang dalam satu benih, Yesus. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara dilahirkan kembali, bukan dari benih yang KW, yang bukan dari benih yang sudah rusak, tapi dari benih yang tidak fana, yang asli. Bukan hasil fotokopi, tapi dokumen asli. Dan benih itu tinggal di dalam diri kita. Dan itu artinya semua yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul bisa terjadi dalam diri kita. Sayangnya kita percaya bahwa kita seperti hasil kopian. Tidak seindah warna aslinya lagi. Padahal kita betul-betul menerima benih yang asli. Original, bukan KW. Benih yang ada di dalam kita sama yang ada di dalam Petrus, Paulus, Matius, Yohanes. Kita punya DNA kasih karunia dan kebenaran yang sama dan kuasa yang ada di dalamnya tanpa batas. Yang jadi masalah buat kita adalah bagaimana kita melihat dengan mata rohani kita. Yang jadi masalah buat kita karena yang kita tabur adalah ketakutan. Yang kita katakan adalah hal-hal yang negatif. Kita pesimis, kita menabur kata-kata yang negatif waktu berkumpul dengan teman-teman kita. Usahaku sepi. Kalau begini terus aku pasti bangkrut. Rasanya hubunganku dengan istri tidak mungkin dipertahankan lagi. Apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Perkataan negatif, perasaan takut, khawatir datang bukan dari benih Yesus. Benih Yesus tidak memiliki satupun hal negatif. 2 Petrus 1 ayat 4 berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Setiap janji Tuhan adalah benih yang sangat berharga dan sangat besar kuasanya. Bukan sekedar tulisan, tapi tulisan yang sangat berharga. Sama seperti uang, hanya kertas. Di atasnya ada tulisan. Tetapi tulisan-tulisan di atas selembar kertas yang namanya uang punya nilai. Membuat kertas itu berbeda nilainya dengan kertas-kertas yang lain. Demikian juga dengan firman Tuhan. Banyak orang membacanya berulang-ulang tetapi tidak mengerti dan tidak mendapatkan apa-apa. Buat banyak orang firman Tuhan tidak berarti, makanya mereka tidak mau membacanya. Karena mereka melihatnya sebagai sumber, bukan benih. Setiap perkataan dalam firman Tuhan adalah benih yang kalau ditaburkan di dalam tanah hati yang subur akan bertumbuh, akan menghasilkan banyak buah, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Setiap kali kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, izinkan benih itu masuk dalam tanah hati kita yang subur. Percayai firman Tuhan itu, maka dia akan bertumbuh. Caranya, perkatakan firman Tuhan itu. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata,
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara kerjakan, bayangkan diri saudara adalah sebuah karung yang berisi benih. Kemanapun saudara pergi, taburkan benih yang baik dari perbendaharaan yang baik. Perkatakan perkataan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan yang baik, maka saudara akan menuai. Benih-benih tersebut akan bertumbuh, berbuah, memberikan hasil 100 kali lipat, terus menerus selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pengertian Tuhan berikan kepada kami. Bahwa kami adalah benih. Dan apa saja yang kami katakan, pikirkan, perbuat, itu adalah benih yang sedang kami tabur. Tolong kami Tuhan untuk menabur yang baik dari perbendaharaan yang baik. Kami tahu di dalam diri kami ada benih Yesus. Benih yang punya kuasa yang sama dengan sumbernya, yaitu Allah Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau melihat hasil yang berlipat kali ganda, 100 kali ganda dari apa yang sudah kami tabur. Berkati setiap orang yang menyaksikan program ini, supaya mereka bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini, dan mereka juga bisa mengalami hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berjumpa lagi minggu depan.